Informasi lain pemirsa ini viral di media sosial. Ini ada seorang istri yang kemudian tewas di tangan suaminya sendiri usai dianiaya ketika sedang live Ratih di media sosial. Korban bahkan menghembuskan nafas terakhirnya saat dalam perjalanan ke rumah sakit dengan kondisi luka tusuk pada bagian belakang kepala. Hertalina Boru Simanjuntak dianiaya oleh sang suami Agus Herbin Tambun ketika sedang live di media sosial. Korban yang tengah bernyanyi lagu rohani bersama adiknya tiba-tiba didatangi pelaku dan memukuli korban sebelum akhirnya menikam pisau miliknya terhadap korban. Peristiwa ini terjadi di Dusun 8 Potean, Desa Sukadamai, Kecamatan Seibamban, Serdang Bedagai, Sumatera Utara, dan isak tangis keluarga korban pun pecah saat jenazah korban diantar ke rumah duka. Warga dan juga tetangga korban ini juga tampak sedih kehilangan sosok yang dikenal dengan sosok yang periang ini. Diduga kejadian ini dipicu oleh kondisi ekonomi pasangan suami istri ini. Pelaku kesal lantaran tidak memiliki uang, sementara sang istri didapatinya dalam kondisi bersenang-senang. Korban meninggal dunia saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Baik, untuk mendalami terkait kasus ini kita akan bergabung langsung dengan AKP Doni P. Simatupang, Kasat Reskrim Polres Serkai. Selamat pagi, Pak Kasat Reskrim. Pak Kasat. Ya, selamat pagi. Baik, terima kasih waktunya Pak Kasat. Kalau berbicara mengenai apa yang menjadi motif dari pelaku ini tega menghabisi nyawa sang istri, bahkan saat sang istri ini sedang live ditonton oleh publik begitu Pak. Apakah memang karena motif ekonomi atau kabarnya ada juga cemburu di sana Pak? Ya, jadi sebelumnya bisa kita terangkan bahwasanya antara suami dan istri ini dulunya sudah pernah menikah, sama-sama sudah pernah menikah, dan mereka baru saja menikah lebih kurang dari 1 tahun. Jadi motif dari kejadian ini adalah si tersangka sakit hati karena sering dihina dan cemburu karena korban masih berkomunikasi dengan mantan dari suaminya. Mantan suami. Gitu motifnya. Iya. Tapi ini memang sudah terjadi sejak lama atau bagaimana? Karena kan kalau kita lihat aksinya begitu sadis. Mengapa kemudian seorang suami ini tega melakukan hal demikian hanya dengan karena kalau Anda sampaikan tadi motifnya dia sakit hati? Ya, bisa kami jelaskan di sini hasil dari pemeriksaan kami kepada tersangka bahwasanya menurut tersangka si korban itu sudah sering menghina dan masih sering berkomunikasi dengan mantan suaminya, dan tersangka di sini menaruh cemburu dendam kepada korban, dan pada saat kejadian korban sedang asyik berkaraoke dengan saudaranya, dengan adiknya. Di situ tersangka lewat dan melihat dia pisau tergeletak di situ, dekat di belakang tersangka. Dengan membabi buta, tersangka menikam korban sebanyak 5 liang, gitu. Ya, Pak Kasat, berarti ini memang sudah direncanakan atau secara spontan saja pelaku melakukan aksinya? Ya, karena lihat ada pisau tadi. Ya, sebelumnya bisa kita jelaskan bahwasanya tersangka tidak ada merencanakan perbuatan tersebut karena tersangka melihat ada pisau yang tergeletak, yang dimana pisau tersebut biasa digunakan korban untuk memotong jeruk. Berarti memang sebelumnya ada pertikaian kah antara keduanya Pak sebelum tersangka melakukan penikaman ini? Ya, kalau untuk pertikaian ya sering terjadi perdebatan di antara tersangka dengan korban. Latar belakang tersangka ini seperti apa Pak keseharian ya? Ya, bisa kami jelaskan di sini tersangka sehari-harinya bekerja memelihara bebek. Kalau sementara sang istri apakah ibu rumah tangga? Ya, itu untuk istri ibu rumah tangga. Oke. Tapi saat kejadian memang posisinya kan ada adik korban begitu ya Pak ya? Tidak sempat direlai kah atau bagaimana?
Iya, pada saat kejadian adik korban ada satu perempuan, satu laki-laki, dan satu lagi laki-laki yang merupakan adik dari tersangka. Adik laki-laki korban dan adik laki-laki tersangka sempat mencoba merebut pisau, tapi karena melihat kondisi korban yang sudah berlumuran darah, mereka lebih fokus untuk menolong korban. Oke. Keseharian dari tersangka ini di mata masyarakat sekitar seperti apa, Pak? Apakah memang emosional atau bagaimana? Tersangka baru saja 1 tahun menikah dengan korban dan baru 1 tahun tinggal bersama korban di kampung tersebut. Untuk masyarakat belum mengetahui jelas bagaimana sifat dari si tersangka, karena tersangka sering keluar dari kampungnya untuk mencari pekerjaan, karena pekerjaan dia jual beli bebek. Adakah riwayat kriminal, Pak, dari tersangka? Untuk riwayat kriminal dari tersangka tidak ada. Tapi saat melakukan penikaman tersebut, tersangka dalam kondisi sadar ya, Pak ya? Tidak mungkin di bawah pengaruh minuman keras dan lain sebagainya? Iya, kondisi tersangka pada saat melakukan perbuatan tersebut, dia baru pulang dari kedai kopi dan dalam keadaan sadar. Oke, baik. Terakhir mungkin pidana, pasal apa yang akan dikenakan kepada pelaku? Ya, untuk pasal yang akan kita terapkan pada pelaku adalah pasal pokoknya 338 tentang pembunuhan, yang kita subsidiar dengan penganiayaan yang mengakibatkan meninggal, pasal 351 ayat 3. Ancaman hukuman 15 tahun penjara. 15 tahun penjara. Baik, terima kasih banyak AKP Daudi P. Simatupang, Kasat Reskrim Polres Sriwijaya atas waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih.